Oke, baik. Tolib, hari ini kita akan membahas kisi-kisi yang akan keluar di UTS nanti. Insya Allah hari ini juga merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS ya. Jadi saya harapkan, saya minta kalian siapkan telinga kalian baik-baik. Usap dulu 30. Siapkan telinga kalian baik-baik, siapkan catatan kalian ya. Karena kalian harus mendengarkan dengan baik, harus mencatat dengan baik ya. Tidak ada yang saya tayangkan, jadi kita akan membahas secara langsung aja, point to point ya, poin-poinnya. Oke, silakan sambil dibuka bukunya, biar kalian juga bisa langsung melihat di bukunya. Oke ya, sudah siap semuanya ya. Oke, poin pertama tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi ya. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi ya. Itu poinnya. Maksudnya apa? Kenapa hak dan kewajiban itu harus harmonis? Ada yang bisa jawab? Kenapa hak dan kewajiban itu harus harmonis? Harus rukun ya. Nggak boleh bercerai, nggak boleh berpisah. Kenapa? Ayo dijawab yang online. Kalau enggak ada ketimbangan, Tat. Kenapa? Iya, ketimbangan. Agar tidak adanya Kalau ketimpangan. enggak bakal ada ketimbangan, Tat. Oke, bakal ada ketimpangan. Waktu ulangan harian juga kalian sudah menjawab itu ya. Apalagi selain itu. Hak dan kewajiban ada hubungannya enggak? Mereka saling berhubungan enggak? Iya. Apa hubungan mereka? Apa nama hubungan mereka? Ya. Saling melengkapi ya. Oke, jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, saling melekat. Ya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kalian pegang uang kan ada dua gambar. Satu sisinya gambarnya gambar apa, satu sisinya gambar apa. Kalau ada uang 500 zaman dulu itu, di belakangnya itu ada gambar saudara kamu itu ya. Tahu nggak kalian uang 500 zaman dulu? Yang belakangnya ada monyetnya gambarnya. Mungkin kalian bukan tidak mengalami ya uang itu ya. Waktu saya kecil mengalami uang itu. Jadi kalau hak itu dilaksanakan, sudah pasti kewajiban juga dilaksanakan ya. Ulangi. Kalau hak itu didapatkan, sudah pasti ada kewajiban yang dilaksanakan. Kalau misalkan kewajiban dilaksanakan, sudah pasti hak juga akan didapatkan. Jadi hak dan kewajiban itu saling berkaitan, saling berhubungan, ada hubungan sebab akibat ya. Ada hubungan kausalitas namanya. Hubungan sebab akibat. Jika hak dilaksanakan, jika kewajiban dilaksanakan, maka hak akan terpenuhi. Jika hak terpenuhi, maka kewajiban telah dilaksanakan ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, baik. Fadil sudah gabung ya, Fadil. Halo, Fadil. Iya, Ustaz. Kenapa baru gabung? Saya lagi jalan, Ustaz. Di jalan mau kemana, Dil? Oke, baik. Ada nikahan kepala suku. Masya Allah. Kepala suku. Kepala suku nikahan. Sepupu Ustaz, bukan kepala suku. Kepala suku. Sepupu. Kepala suku Wakanda atau apa? Oke, baik. Selanjutnya, pengertian HAM menurut para ahli. Ya. Pengertian HAM menurut para ahli, masih ingat kita sudah membahas beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian HAM. Ada menurut siapa aja, yuk? Ada menurut John Locke. Ya, kata John Locke itu apa? HAM itu apa? Kata John Locke itu, dia mengatakan bahwa individu atau manusia itu adalah makhluk yang setara.
ya. Makhluk yang setara, makhluk yang bebas, ya. Sesuai kodratnya. Manusia itu mempunyai kodrat meliputi hak hidup, life, ya. Kemudian setelah hidup hak apa? Ayo diaktifkan dong speakernya. Setelah hidup hak untuk merdeka, ya. Hak Hak freedom, mandiri, merdeka. ya. Setelah hidup kita ada hak untuk merdeka. Setelah merdeka, kata John Locke, selanjutnya adalah hak memiliki, ya, atau properti. Jadi John Locke menitik beratkan ada 3 hak: life, freedom, and property, ya, hak untuk memiliki. Kemudian ada juga menurut Aristoteles, katanya, ya, Aristoteles juga sama, ada 3 dasar hak asasi manusia, ya, hampir sama. Ada hak hidup, hak merdeka, liberty, kemudian hak untuk bahagia, katanya, ya. Karena puncak dari hak asasi manusia itu adalah kebahagiaan, ya. Kalau kita tanya, kamu bahagia nggak hari ini? Enggak, berarti ada hak yang tidak didapatkan dong berarti, ya. Bisa jadi. Hak apa? Nggak dapat uang, nggak dapat pulsa, kuota, atau apa, ya. Kamu bahagia nggak hari ini? Bahagia dong. Oh, berarti haknya didapatkan tuh penuh tuh, lagi bahagia keadaannya, ya. Seperti itu. Jadi tanya aja nih, kalau pemerintahnya sudah berjalan dengan baik, melaksanakan kewajibannya, tanya rakyatnya, rakyat bahagia nggak? Bahagia. Wah, berarti Jokowi sudah betul melaksanakan kewajibannya. Kalau tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang belum dilaksanakan dengan baik, ya. Sekarang baru-baru bahagia, ekonomi sulit, kesehatan juga malah semakin parah, ya, gitu. Oke, kemudian juga ada pendapat Jan Matterson, ya, menurut Jan Matterson. Siapa itu Jan Matterson? Bukan John, ya, tapi Jan, ya. Woi, Yasin rambut-rambutnya itu sama 11-12 itu sama adeknya itu, ya. Jadi kayak grup band apa, kamu buat grup band aja lah. Ya. Oke, kata Jan Matterson itu apa? Hak itu adalah melekat dalam diri manusia. Jadi hak itu melekat dalam diri manusia. Yang tanpa hak itu manusia mustahil bisa hidup sebagai manusia, ya. Itu. Oke, itu pendapat 3 ahli, bisa jadi salah satunya adalah pilihan dan sebagainya, ya. Yang penting kalian tahu inti-intinya, ya. Oke, poin berikutnya silahkan catat kembali, ya, poinnya. Oke. Selanjutnya menyebutkan ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM. Ada apa aja tuh ciri-ciri HAM? HAM itu ciri-cirinya apa aja, woi? Diam-diam baik nih. Ciri-ciri HAM itu apa? Yang pertama, oke, hakiki katanya. Hakiki itu artinya apa? Ada setiap manusia. Hakiki itu kodrat, ya, melekat pada manusia. Udah jadi kodratnya. Kalau kamu manusia, ya kamu pasti punya HAM. Kecuali kalau bukan manusia gitu, ya. Jadi semenjak manusia ada, manusia itu hidup, sudah melekat haknya. Kapan kita mendapatkan hak kita? Oh, ketika kita di kandungan, kita hidup kan, pasti kita mendapatkan hak untuk hidup. Kalau dibunuh ya berarti melanggar HAM berarti, ya. Pidana bisa dihukum, ya. Itu hak yang pertama melekat. Kemudian setelah hakikat, universal. Langgeng. Universal itu apa? Ya, menyeluruh, gitu, ya. Dimiliki oleh semua orang Menyeluruh. yang ada di dunia ini tanpa memandang kelompok manapun, tanpa memandang warna kulit, ya, tanpa memandang kelompok agama, tanpa memandang kelompok suku. Semuanya memiliki hak asasi manusia. Kemudian apa lagi? Permanen. Oke, permanen itu apa artinya? Tidak dapat dicabut, atau permanen itu sesuatu yang abadi, ya. Sesuatu yang langgeng gitu, ya. Oke, semoga langgeng, ya, hak asasi manusianya gitu, ya. Oke. Enak ya dengar kata itu, ya. Oke, baik. Selanjutnya tidak dapat
bagi ya. Jadi hak itu harus penuh diberikan, harus penuh didapatkan. Tidak bisa pilih kasih, tidak bisa diskriminasi ya. Misalkan hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, ya, hak agama, semuanya didapatkan, harus didapatkan oleh semua orang. Oke, itu ciri-ciri HAM. Kemudian poin berikutnya, menyebutkan HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar ya. Menyebutkan HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi kalian harus tahu di Undang-Undang Dasar pasal berapa yang mengatur tentang HAM. Ada di pasal berapa aja? Maksudnya di sini adalah ini ya, saya koreksi. Maksudnya adalah hak dasar. Hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, walaupun dalam keadaan perang, ataupun dunia mau kiamat, ya tidak bisa dikurangi hak itu. Hak apa? Ya, undang-undangnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ini di Undang-Undang Dasar nih, kita bahas di Undang-Undang Dasar nih ya. Coba dilihat lagi, dibuka Undang-Undang Dasarnya ya. Ada di pasal berapa yang mengatakan hak dasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun? Ada di pasal 28 apa? 28 kan ada banyak. Ada 28I. 28I ayat 1. Coba baca, ada nggak yang pegang? Online, yang di online ada yang pegang? Pasal 28I ayat 1, kamu nggak pegang Undang-Undang Dasar juga bisa buka di internet ya. Gampang ya. Pasal 28I ayat 1, ada yang bisa bantu saya bunyinya apa? Halo, bunyinya apa? Gercep ge. Bunyinya apa? Bentar. Wah, lama. Keburu ketinggalan bis ini ya. Hak untuk hidup, hak untuk Oke. tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Syihan, ahli hukum tata negara, yang sudah menyampaikan pasal 28I ayat 1. Ya, ingat tadi kata Syihan apa? Pasal berapa tadi? 28I ayat 1 ya. Jadi ada hak dasar, memang hak dasar ya. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya. Ini kata Undang-Undang Dasar, kata konstitusi negara kita. Jadi sudah seharusnya dilaksanakan menjadi pedoman bagi pemerintah, ya, pedoman bagi rakyat semua yang ada di Indonesia. Oke ya, itu ya. Jadi kalau ada keadaan sekarang orang yang dibunuh, ya itu jelas melanggar HAM berarti ya. Kalau ada orang yang disiksa, melanggar HAM. Kalau ada kemerdekaan pikiran dan hati nurani, orang mau ngomong apa-apa, ngerasa nggak bebas nih, takut dilaporin nih, ngeritik pemerintah, takut nih, ngatain Jokowi nggak becus ngurusin negara, takut ada yang laporin gitu ya, ngatain Jokowi dungu gitu ya, takut nih gitu ya, ngatain Jokowi nggak ada otaknya, takut nih kan, itu artinya kita ngerasa nggak merdeka ya, seharusnya boleh mengkritik ya. Hak beragama Boleh, kalau gitu.
kita beragama ya kapanpun kita beribadah, nggak ada yang melarang ya. Kita sholat, melaksanakan ibadah ya. Jahidan makan juga itu bebas gitu ya. Tat, emang boleh Tat kayak Hah? ngeledekin Jokowi gitu, bilang Kenapa? Jokowi gitu, bilang Jokowi nggak ada akhlak gitu, boleh emang? Ya dasarnya apa? Kenapa kamu mengatakan? Ya enggak. Ya, Kayak gitu, Wi. jadi Udah alat. kita juga harus pintar. Maksudnya jangan bilang kayak misalkan siapa si vokalis Dewa itu Ahmad Dhani kan ngatain Jokowi A, B, C, D. Tapi dia tidak mengawali dulu pembukaan. Kenapa Jokowi dikatakan seperti ini? Karena ini, kebijakannya seperti ini kan. Kalau kayak Rocky Gerung kan dia jelas ada penafsiran, ada penjabarannya. Nggak ada yang bisa bantah kalau gitu ya. Tapi tiba-tiba kamu ngatain Jokowi A gitu kan. Nanti langsung dilaporin itu ya. Kalau masuk YouTube apalagi ya. Oke, itu ya. Kemudian menjelaskan tanggung jawab, poin berikutnya, menjelaskan tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM. Ya. Menjelaskan tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia? Siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia? Siapa yo? Kita semua. Siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Diri sendiri. Oke, diri sendiri. Terus ngapain kamu hidup di negara ini? Hidup sendiri aja kalau gitu ya. Oke, jadi Kita semua. siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, kita lihat lagi di Undang-Undang Dasar. Kalau kita membahas berbicara itu harus pakai dasar kan? Ya, kalau kita berbicara pakai dasar nggak ada yang membantah kita, nggak ada yang bisa membantah kita gitu kan? Dasarnya ya di konstitusi kita. Masih tetanggaan dengan pasal yang tadi ya. Pasal berapa? 28I ayat 4. 1. Ya, sekarang ayat 4-nya. Jadi di sana dikatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah katanya ya, kata konstitusi. Jadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di situ ada nggak tanggung jawab kita? Ada nggak? Enggak kan? Tanggung jawab negara dan tanggung jawab pemerintah. Apa bedanya negara sama pemerintah? Di sini dituliskan tanggung jawab negara dan pemerintah. Emang beda gitu? Beda atau sama negara sama pemerintah? Bedanya apa? Oke, kata Amar, negara itu ada pemerintah dan rakyat. Cuma itu, berdua. Apa? Sama daerah atau wilayah ya. Oke, jadi kata yang di sini, kata Amar dan Mubarok, kalau kita bicara negara, itu di dalamnya ada 3 unsur. Ada unsur wilayah, ada unsur rakyat, dan juga ada unsur pemerintah. Kita ada di mana? Ada di rakyat, kita sebagai rakyat. Jadi kita pun bertanggung jawab ya. Wilayah juga bertanggung jawab. Maksudnya apa? Ya wilayah itu kan diam ya, tergantung yang ngelolanya. Jadi kekayaan alam sumber daya yang dikandung di bumi ini dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga di Undang-Undang Dasar dicantumkan di situ ya. Kemudian juga yang terakhir adalah pemerintah, terutama pemerintah katanya ya. Jadi pemerintah selaku perwakilan dari rakyat yang mewakili kita yang harusnya memenuhi hak asasi kita, hak asasi manusia ya. Oke, poin berikutnya menjelaskan pengamalan nilai Pancasila ya. Jadi Pancasila itu harus diamalkan ya, bukan hanya sebagai simbol aja, bukan hanya sebagai pajangan aja ya. Jadi Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang seharusnya mengamalkan Pancasila? Siapa? Seluruh rakyat. Rakyat aja. Pemerintah perlu nggak? Oh,
Ya pemerintah, kalau rakyat kan negara. Ya. Yang terjadi sekarang adalah pemerintah yang maksa rakyatnya untuk Pancasila gitu ya. Yang menuduh rakyatnya, ini Pancasila, ini bukan Pancasila. Ini masyarakat ini tidak Pancasilais gitu ya. Puan Maharani ya. Oke, Ketua DPR RI ya. Adiknya Jokowi, anaknya Megawati ya. Mengatakan bahwa ya saya berharap semoga masyarakat Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. You pikir masyarakat Sumatera Barat tidak Pancasila gitu ya, makanya banyak yang tersinggung kan orang Sumatera Barat. Menurutmu orang yang Pancasilais itu seperti apa? Apakah orang yang mendukung pemerintah itu dikatakan Pancasila? Lalu orang yang mengkritik Jokowi, misalkan dia bukan Pancasila gitu ya. Apalagi orang yang good looking dikatakan bukan Pancasila. Orang yang good looking dikatakan radikal. Wah, kasihan ini siapa? Ropi ini dikatain radikal karena dia good looking gitu ya. Yang agamanya bagus, yang agamanya bagus, yang hafiz Quran gitu ya. Yang hafiz Quran, yang mukanya good looking dikatain radikal gitu kan. Masya Allah, itulah yang terjadi ya. Jadi Pancasila itu ideologi negara, bukan ideologi pemerintah. Jadi Pancasila itu milik kita bersama, bukan milik pemerintah. Kalau milik pemerintah dia mengatakan ini Pancasila, ini enggak. Yang dukung pemerintah Pancasila, yang enggak dukung enggak Pancasila. Oh, bukan seperti itu kita bernegara ya. Gitu. Jadi pengamalan nilai Pancasila per sila ya. Sila pertama contohnya apa? Contoh perilakunya seperti apa? Ngapain? Ayo, jawab dong. Contoh sila pertama. Sila pertama apa bunyinya? Kita cuma punya waktu 2 minggu. Iya, apa contohnya? Kamu beribadah. Kebebasan menjalankan agama. Iya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, beribadah. Nggak ada yang ngelarang kan? Nggak ada yang ngelarang kamu beribadah. Nggak ada yang ganggu kamu beribadah. Kalau yang ngelarang, yang ngeganggu berarti setan kan? Gitu ya. Dan kita juga menghormati agama yang lain ya. Mereka juga punya agama beribadah. Bukan berarti menghormati itu kita sholat Jumat di gereja misalkan. Atau maulid Nabi di gereja ya. Itu mah bukan lakum dinukum ya wal yadin kalau gitu ya. Mencampur baur, keblinger namanya. Kemudian sila kedua apa contohnya? Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Bentuk perilakunya. Kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Memperlakukan manusia. Kesetaraan. Ya, kesetaraan derajat dan martabatnya. Ya. Kemudian harkat dan martabat. Menolong sesama, menolong orang yang membutuhkan. Misalkan di masa sulit kayak gini, kalian yang punya rezeki banyak, uang banyak, bagi makanan ya, bagi makanan kepada gojek atau orang-orang yang di jalan ya, itu adalah bentuk kemanusiaan ya. Kita memperlakukan manusia dengan manusiawi ya. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia apa contohnya? Contohnya apa? Kenapa kita harus bersatu? Contohnya apa? Contohnya gotong royong misalnya, kita bekerja sama, saling mencintai Indonesia ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita menghargai budaya kita, tradisi budaya kita, itu merupakan nilai persatuan ya. Sila keempat. Ini speakernya jangan dinonaktifkan semua coba kalau di rumahnya nggak terlalu berisik. Saya nanya sendiri, masa jawab sendiri. Sila keempat apa contohnya? Musyawarah. Contohnya musyawarah. Oke, musyawarah. Ya, kenapa kita harus bermusyawarah?
Biar mencapai Tujuan. mufakat, Tujuan ya. bersama. Musyawarah mufakat kan, musyawarah untuk Ya. mufakat, bukan musyawarah untuk berkelahi, bukan musyawarah untuk berkonflik gitu ya. Kita keputusan itu harus didasarkan dengan musyawarah dan hasil keputusannya harus dipertanggungjawabkan bersama ya, harus dilaksanakan. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita ya. Itu tidak boleh juga, kita egois dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial contohnya apa? Contohnya apa? Kalau misalkan kamu hidupnya boros, ya, hambur-hambur harta gitu ya, sultan banget hidupnya, nggak peduli sama orang lain, itu termasuk Pancasilais nggak kayak gitu? Ya, tidak. Ya, ya. Justru kita itu harus hidupnya sederhana saja, walaupun kita orang kaya, anak sultan, ya hidup sederhana lah ya, tidak menampilkan kemewahan kita di halayak umum ya, karena khawatir ada orang yang sakit hati, iri, atau khawatir ada orang yang berniat jahat kepada kita ya. Ini anak sultan nih, saya culik nih gitu ya, saya bunuh nih gitu ya. Nah, itu kan karena akibat dari perbuatan kita sendiri ya. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat ya, tapi ada karena ada kesempatan gitu ya. Waspadalah. Oke, lanjut. Poin berikutnya menyebutkan undang-undang tentang HAM. Ya, kalau tadi undang-undang dasar, kalau sekarang undang-undang. Undang-undang tentang HAM ada di undang-undang nomor berapa? Ada undang-undang nomor berapa? Ayo, undang-undang tentang HAM. Masa nggak tahu? Undang-undang nomor yang mengatur tentang HAM. Wih, kemana aja nih? Undang-undang nomor, nggak akan saya kasih tahu, kalian cari tahu aja. Ya. Undang-undang nomor berapa? Ada di buku banyak ya. 17. Ya, terserah kamu lah. 17 di buku ada. Oke, baik. 26. Poin berikutnya menjelaskan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Yang biasa terjadi di sekolah, apa itu? Di sekolah ada kemungkinan nggak terjadinya pelanggaran HAM? Oh, banyak sekali gitu ya. Contohnya apa? Bully-bully gitu ya. Bully-bully, maling. Maling uang orang, nyepet ya. Menyasar. Oke, itu adalah pelanggaran yang biasa terjadi di sekolah ya. Kemudian menjelaskan extraordinary crime ya. Apa itu extraordinary crime? Extraordinary crime ya. Apa itu? Extraordinary noun, woi. Tidak biasa, luar biasa. Ya. Jadi kejahatan luar biasa ya. Menjelaskan yang termasuk extraordinary crime. Udah jahat, luar biasa lagi kejahatannya ya. Apa contohnya yang termasuk extraordinary crime? Apa? Contohnya apa? Penyelundupan. Oke, penganiayaan. Penyelundupan narkoba tuh. Jadi ya kita kelompokkan, misalkan kalau kejahatan biasa dampaknya pada seorang ya, hanya seorang saja. Kalau luar biasa itu dampaknya kepada kelompok masyarakat ya, dampaknya itu meluas ya, menyebarkan ketakutan, keresahan di masyarakat ya, teror itu extraordinary. Contohnya apa? Perbuatannya. Contohnya apa? Apa? Pembohongan publik. Barok? Contohnya apa? Pembohongan publik. Wih, hoax. Oke, hoax itu bisa termasuk extraordinary atau ordinary?
Ekstra. Ekstra. Kalau yang hoaxnya pemerintah gimana? Itu ekstra. Kalau yang hoaxnya pemerintah gimana kan? Kenapa ada hoax? Karena tidak ada kepastian dari sumber yang aslinya, makanya terjadi hoax gitu ya. Kalau dari sumber asli sudah memberikan keterangan yang jelas, tidak ada hoax gitu ya. Makanya melawan hoax bukan dengan hoax lagi, tapi dengan berita yang sebenarnya ya. Oke, jadi tindakan terorisme itu termasuk extraordinary ya. Terorisme, genosida, pembunuhan massal. Korupsi termasuk ordinary atau extraordinary? Ekstra. Iya, karena merugikan kita semua ya. Merugikan rakyat Indonesia. Kemudian menjelaskan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah ya. Upaya preventif untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM. Preventif itu apa? Pencegahan. Ya, pencegahan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi pelanggaran HAM? Membentuk organisasi kayak KPK. Membentuk organisasi apa? Kayak KPK misalnya. Oke, kayak seperti KPK, ya mencegah ya. Jadi KPK itu dua fungsi, ada pencegahan dan ada fungsi penindakan ya, hukuman secara langsung gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi pelanggaran? Akan hukum. Ya, membuat hukum yang tegas ya, membuat hukum yang jelas, memberikan pencerdasan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan ya, mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi, seminar-seminar, membuat apa? Baliho-baliho, pamflet dan sebagainya gitu ya, itu. Dan termasuk juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, itu termasuk upaya pencegahan ya. Kalau masyarakat sudah sejahtera, kehidupannya layak, kriminalitas akan meningkat, akan menurun. Menurun. Pasti ya. Kalau orangnya sejahtera, maju, pasti kriminalitas juga akan menurun. Tapi kalau orangnya tidak sejahtera, hidup di bawah garis kemiskinan, ya terbelakang, itu pasti tindak kriminalitas juga akan meningkat ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis hak politik ya. Jenis-jenis hak politik. Ada apa aja contohnya hak yang termasuk dalam hak politik? Apa aja hak politik? Memilih. Hak memilih dan dipilih. Memilih siapa? Calon pemimpin. Memilih dalam politik ya, memilih dan dipilih. Kemudian hak untuk apa lagi? Cuma itu aja hak politik. Apalagi? Hak gotong royong. Hak untuk menjadi warga negara, hak mendirikan partai politik, ya, hak berkumpul dan berserikat itu termasuk jenis hak politik. Kemudian selanjutnya faktor eksternal pelanggaran HAM. Ya. Apa itu faktor eksternal? Apa itu faktor eksternal? Faktor dari luar. Oke, contohnya apa? Kesempatan. Uang. Apa? Uang. Ya. Dari penyalahgunaan fungsi kekuasaannya, kalau pemerintahnya otoriter, pemerintahnya sewenang-wenang gitu ya. Kemudian aparatnya itu di lapangan tidak tegas, atau hukum itu hanya tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Kemudian faktor penyalahgunaan teknologi ya dan sebagainya. Intinya yang berada di luar dari diri kita. Kalau faktor internal berarti apa aja? Yang dimaksud faktor internal apa aja? Ya, kalian bisa mendefinisikan yang ada dalam diri kita berupa sifat ya. Sifat kita sebagai manusia pasti kita
memiliki kecenderungan berbuat salah, ya, itu. Dan ketika berbuat salah, ya orang harus dihukum, ya. Bukan orang berbuat salah, berbuat kejahatan, kalau mau bebas, ya syaratnya harus gila dulu. Maka kalau gila nanti tidak bisa dihukum, ya. Kemudian menyebutkan jenis-jenis HAM. Tadi ada hak politik, terus ada hak apa lagi selain itu? Selain hak politik ada apa lagi jenis-jenis HAM? Hak hukum, oke, terus? Hak asasi sosial dan budaya, terus? Hak tata cara peradilan dan perlindungan. Oke, tata cara peradilan atau procedural right. Hak diri kita apa maksudnya nih? Hak diri sendiri apa itu? Pribadi. Hak pribadi, ya. Tadi. Silakan dibaca lagi bukunya, ya. Kemudian poin berikutnya. Oke. Masih sama dengan poin yang tadi. Menjelaskan pengertian HAM menurut Undang-Undang Dasar, ya. Menjelaskan pengertian HAM menurut Undang-Undang HAM, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Apa pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 itu? Perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke. Belum selesai, segitu aja. Masih. Terus merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ya. Oke, ya, jadi hak asasi itu adalah seperangkat hak, kata Sihan, ya, kata undang-undang. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, ya, itu menurut undang-undang. Kemudian selanjutnya menyebutkan undang-undang tentang peradilan HAM, ya. Undang-undang tentang peradilan HAM. Ada pengadilan HAM. Jadi yang melanggar HAM itu bisa diadili di pengadilan HAM, ya. Misalkan kasus-kasus zaman dulu yang belum terungkap, ya. Kasus Tanjung Priuk, kasus Munir, ya, kasusnya Trisakti, ya. Biji tukul. Pokoknya kasus-kasus yang tidak mendapatkan proses penyelesaian hukum yang adil, gitu, ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan di sana. Kemudian menjelaskan poin berikutnya, menjelaskan dasar pemikiran hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia itu muncul? Apa dasarnya? Kita lihat dari pendapat ahli tadi, ya. Pendapat para filsuf tadi, ada John Locke, ada Aristoteles. Kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu? Pasti kan ada masalah, ya. Gak mungkin orang menyatakan pendapat, menyatakan sesuatu kalau tidak ada masalah, tidak ada objeknya, gitu. Kenapa HAM itu harus muncul? Masalahnya apa? Dari pendapat tadi. Diem. Mikir atau apa nih? Diem tuh. Kan kata John Locke itu manusia itu kan individu, adalah makhluk yang setara, ya. Makhluk yang bebas, ya.
yang mempunyai kehendaknya untuk hidup, untuk merdeka, untuk memiliki. Artinya sebelum ada itu berarti manusia tidak mendapatkan perlakuan yang setara, ya, merasakan penindasan, disakiti oleh kekuasaan itu ya, disakiti oleh penguasa. Mereka kehendaknya diatur-atur dari mulai hak dasar sampai hak ekonominya diatur ya. Makanya munculnya HAM karena ada dasar pemikiran bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama ya, manusia itu memiliki derajat yang sama. Oke, poin berikutnya nomor berapa ini? Masih nyatet enggak? Masih nyatet enggak? Kalau sampai nilainya di bawah KKM berarti kalian terlalu ya. Kemudian menyebutkan pasal 27 Undang-Undang Dasar. Silakan dibuka pasal 27 Undang-Undang Dasar, di sana bunyinya apa, diingat-ingat lagi ya. Harus bisa membedakan. Ada berapa ayat pasal 27 itu? Ada berapa ayat itu? Tiga ayat. Oke, 3 ayat betul ya. Kemudian menjelaskan nilai dasar Pancasila. Tadi sudah kita bahas juga. Nilai dasar Pancasila berarti sila pertama nilai dasarnya apa? Setiap orang memiliki hak untuk beragama. Oke, itu mah kepanjangan. Nilai dasar itu singkat aja. Nilai dasar ketuhanan ya. Sila pertama nilai dasarnya adalah ketuhanan ya. Nilai-nilai ketuhanan di sana. Artinya bangsa Indonesia percaya akan Tuhan atau believe in God ya. Sila kedua apa? Nilai dasarnya. Ya, kemanusiaan ya. Atau humanity, humanis. Sila ketiga apa nilai dasarnya? Persatuan atau nasionalisme. Ya, nasionalisme. Sila keempat apa nilai dasarnya? Musyawarah atau kerakyatan nilai dasarnya? Diskusi. Nilai kerakyatan, nilai demokrasi ya, kerakyatan sama dengan nilai demokrasi. Yang kelima apa? Nilai keadilan. Keadilan sosial ya, atau nilai social justice ya. Oke, itulah nilai dasar Pancasila. Kemudian juga ada tujuan bernegara. Kenapa kita harus bernegara? Tujuannya apa negara Indonesia ini? Ada 4 tujuan kita bernegara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua apa? Memajukan kesejahteraan. Kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat apa? Melaksanakan ketertiban dunia ya. Oke, baik, itu pembahasan kisi-kisi kita ya. Semoga kalian sukses menghadapi ulangan tengah semester nanti ya.